Selamat siang. Arifin Panigoro yang kita kenal sebagai salah satu entrepreneur handal Indonesia. Medco yang didirikan oleh beliau pada tahun 1980 telah menjadi salah satu perusahaan dengan kapital besar di Indonesia. Namun, krisis finansial yang melanda Indonesia pada tahun 1997 membuat Medco harus melakukan restructuring finansialnya dan menjual sebagian sahamnya ke perusahaan asing. Pada kasus ini, Arifin Panigoro dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah dia akan mengambil risiko untuk mengambil seluruh saham Medco dengan meminjam dana pada perusahaan asing, ataukah dia harus merelakan Medco tetap dikuasai oleh asing? Kami, SBM ITB, Blemba 12, Sindikat 5 akan membahas kasus ini lebih detail. Enjoy! Indonesia merupakan salah satu negara produser gas dan minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2004, Indonesia adalah negara urutan ke-17 di dunia sebagai produser minyak dan urutan ke-6 terbesar sebagai produser gas alam. Pada masa krisis, Indonesia mengalami penurunan cukup tajam di dalam investasi eksplorasi minyak. Sampai dengan tahun 2001, sebagian besar dari aktivitas eksplorasi dan produksi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan swasta di bawah ketentuan production sharing contract dengan perusahaan BUMN Pertamina. Berdasarkan peraturan undang-undang di tahun 2001, Pertamina dipaksa untuk berkompetisi dengan perusahaan minyak swasta, baik di dalam bisnis hulu maupun dalam bisnis hilir. Didirikan pada tahun 1980 oleh Arifin Panigoro, Medco merupakan perusahaan operator gas pertama di Indonesia. Di awal berdirinya, Medco bergerak di bidang oil drilling business. Di tahun 1992, mereka bergerak menuju bisnis eksplorasi dan membeli hak drilling dari Tesoro untuk proyek mereka di Borneo, Kalimantan. Memang kapasitas produksi pada waktu itu masih kecil, namun ini menjadi pengalaman pertama Medco di mana mereka melakukan drilling, produksi, dan menjual minyak mereka sendiri. Pada tahun 1994, mereka melakukan IPO pertama mereka, namun saham mayoritas tetap dimiliki oleh keluarga Panigoro. Ada dua masalah yang dihadapi keluarga Panigoro dalam kasus ini. Masalah pertama, Panigoro dan keluarga menghadapi tantangan yang cukup berat di mana usaha mereka untuk menjadi pemegang saham mayoritas Medco mendapatkan tantangan dari Temasek Holding yang memberikan penawaran yang sangat menarik. Masalah kedua adalah Panigoro dan keluarga harus memberikan keputusan secara tepat. Apakah pertama, opsi peminjaman dari UOB dan Merrill Lynch terlalu beresiko? Kedua, haruskah mereka membiarkan Temasek menjadi pemegang saham mayoritas Medco, di mana mereka hanya akan menjadi pemegang saham minoritas? Atau ketiga, mereka menjual seluruh saham mereka ke Temasek dan walk away? Jika kita melihat secara kepemilikan saham, pada tahun 1980, 100% saham Medco dikuasai oleh keluarga Panigoro. Pada tahun 1994, ketika pertama kali mereka melakukan IPO, 21,7% saham Medco dimiliki oleh publik dan 79,3% dimiliki oleh keluarga Panigoro. Jadi pada waktu itu, Panigoro masih memegang saham mayoritas. Pada tahun 1998, publik bertambah menjadi 23,4% dan keluarga Panigoro menjadi 76,6%. Masalah ini berawal dari krisis finansial yang berlangsung di Asia pada waktu itu, di mana menyebabkan volatilitas dari exchange dan interest rate, serta penurunan harga saham hampir di seluruh negara-negara di Asia. Krisis ini juga berdampak langsung pada bisnis Medco, di mana terjadi penurunan dan permintaan jasa drilling, serta penurunan harga minyak dan metanol. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terdampak dampak krisis cukup berat, dan hal ini memicu kondisi politik yang menjadi tidak kondusif di Indonesia. Kekacauan ini membuat investor beramai-ramai menarik diri dari Indonesia. Krisis finansial yang terjadi menyebabkan Medco mengalami penurunan revenue, di mana pada tahun 1997 pendapatan Medco adalah sebesar $225 juta
dan pada tahun 1998 pendapatannya turun menjadi 187 juta dolar. Untuk mengatasi hal ini, Medco melakukan 3 langkah, di mana pertama, mereka melakukan pemotongan kos, kedua, mereka tidak menambah pegawai baru, dan yang ketiga, mereka terpaksa harus laid off beberapa pekerja dari luar. Tidak ada jalan lain, mereka harus melakukan restrukturisasi finansial. Restrukturisasi finansial pun mulai dilakukan. Pada tahun 1999, keluarga Panigoro menjual sebagian besar saham mereka kepada CSFB, sehingga komposisinya pada waktu itu CSFB menguasai 51% dan keluarga Panigoro menguasai 37% saham Medco Energi Internasional. Pada tahun 2001, CSFB menjual 40% saham mereka kepada PTTEP, sebuah perusahaan oil company dari Thailand, sehingga CSFB hanya menguasai 17%, PTTEP menguasai 34%, dan Panigoro tetap menguasai 37%. Sehingga bisa kita lihat bahwa perubahan yang terjadi dari kepemilikan saham Medco sejak tahun 1980 dengan tahun 2002. Ketika perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dan bisnis Medco mulai membaik, pada tahun 2004 muncul rumor bahwa CSFB dan PTTEP akan menjual kepemilikan saham mereka di Medco. PTTEP memutuskan untuk fokus di Thailand, sedangkan CSFB murni mereka ingin menjual karena profit taking, melihat saat yang tepat untuk mengambil keuntungan. Rumor tersebut disambut oleh 3 penawaran dari perusahaan besar. Penawaran pertama dari Indian Oil, penawaran kedua adalah PetroChina, dan penawaran ketiga adalah Temasek Holdings. Keluarga Panigoro pun melihat kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengambil kembali kepemilikan saham mayoritas di Medco. Panigoro percaya potensi Medco untuk berkembang di masa depan. Namun, mereka memiliki barrier karena Temasek Holding memiliki kekuatan finansial yang besar dan tawaran mereka sudah diprioritaskan oleh CSFB dan PTTEP. Untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga Panigoro mempersiapkan 2 langkah untuk mengambil kembali saham mayoritas dari Medco Energi Internasional. Langkah pertama mereka adalah leverage buyout atau LBO, di mana mereka mencari bank untuk meminjam uang, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli kembali saham CSFB dan PTTEP untuk kembali menjadi pemegang saham mayoritas dari Medco Energi Internasional. 2 partner mereka, UOB dan Merrill Lynch, menyambut baik proposal peminjaman dari keluarga Panigoro. Pada langkah kedua, mereka melakukan re-IPO. Setelah mengakuisisi Medco dari uang pinjaman tersebut, Panigoro dan keluarga menjual sebagian saham mereka ke UOB dan Merrill Lynch, di mana mereka tetap menjaga agar menjadi pemegang saham mayoritas dari Medco Energi Internasional. Hasil analisa dari Merrill Lynch menunjukkan bahwa prospek Medco masih sangat menjanjikan, di mana perusahaan ini bernilai jauh di atas nilai ekuitas dari saham mereka. Hal tersebut juga bisa dilihat dari performa bagus Medco dalam hal cash flow dan aset. Jika dilihat dalam kasus ini, ada 2 keputusan brilian yang dilakukan oleh Panigoro dan keluarga. Pertama adalah debt to equity swap. Keputusan brilian dari keluarga Panigoro untuk melakukan restrukturisasi finansial dengan menjual sahamnya kepada CSFB telah menyelamatkan Medco dari kebangkrutan dan berhasil melewati krisis finansial Asia. Kedua adalah keberhasilan mereka untuk returning full ownership. Langkah berani yang dilakukan oleh keluarga Panigoro dengan melakukan buyback transaction telah membuat keluarga Panigoro kembali menjadi pemegang saham mayoritas di Medco Energi Internasional. Berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus ini. Yang pertama adalah banyak hal yang di luar dugaan yang bisa terjadi dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, di mana impact-nya tidak memandang bulu industri apapun, mulai dari yang kecil, menengah sampai yang besar. Yang kedua adalah
Hal ini membuat keseimbangan pertumbuhan jangka panjang merupakan suatu yang susah untuk dicapai. Dan yang ketiga adalah sebuah proyek investasi bisa dilakukan dengan cara meminjam uang dari bank, menerbitkan obligasi atau saham baru. Namun hal ini harus diikuti dengan perhitungan yang tepat dari prospek sebuah perusahaan. Terima kasih.